Berdirinya saya di sini mungkin hanya singkat saja dalam membahas materi kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah ikhwan dan akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa muliakan. Di antara tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW bukan sekedar mendakwahi umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan melarang mereka dari perbuatan kesyirikan. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW juga diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi Muhammad SAW, untuk menyempurnakan akhlak. Berarti dalam hadis ini juga terkandung bahwa akhlak sudah diajarkan pada umat-umat sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya. Dan ayuhal jamaah, salah satu akhlak yang menjunjung tinggi pada bulan Ramadan adalah kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabr." Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Kesabaran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman agar meminta pertolongan dalam urusan agama dan dunia mereka dengan kesabaran. Berarti ini menunjukkan bahwa betapa agungnya akhlak sabar dalam Islam. Namun berdirinya saya di sini mungkin hanya singkat saja dalam membahas materi kesabaran, yang mana saya akan menyampaikan perkataan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dan kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, was-sabru salasatu anwa'i. Kesabaran terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasabrun an maharimillah. Bersabar dalam menahan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasabrun ala aqdarillah al-mu'limah. Bersabar atas segala takdir Allah yang tidak disukai. Wa tajtami'u ats-tsalatsatu kulluha fi shaum. Dan ketiga macam ini terkumpul dalam ibadah puasa. Fa inna fihi sabran ala ta'atillah wa sabran amma harramallahu 'ala as-sha'imi min asy-syahawat wa sabran 'ala ma yahsulu lis-sha'imi fihi min alamil ju'i wal 'atash wa dha'fin nafsi wal badan.
Karena ibadah puasa melatih kita semua. Yang pertama untuk apa? Untuk bersabar dalam menjalani ketaatan. Seperti apa? Melaksanakan sholat 5 wajib, ya, sholat 5 wajib, melaksanakan sholat 5 waktu, ya, di masjid, wajib bagi para laki-laki. Kemudian sholat sunnah tarawih. Kemudian tilawah Quran, bersabar dalam menghatamkan Al-Quran. Kemudian sholat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir mutlak maupun muqayyad, dan seterusnya, di mana itu semua butuh kesabaran dalam menjalaninya. Kemudian puasa juga melatih apa? Melatih kita untuk bersabar dalam menahan hawa nafsu. Perlu kita ingat selalu bahwa hawa nafsu yang ada pada diri kita itu selalu memerintahkan, mengajak kepada keburukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya hawa nafsu ini benar-benar mengajak kepada keburukan. Dan maksud menahan hawa nafsu di sini adalah menahan diri dari segala bentuk maksiat. Sombong, ujub, riya, namimah, memfitnah orang lain, menggibah, dan seterusnya, di mana itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kemudian puasa juga melatih orang-orang yang berpuasa untuk menahan rasa lapar, menahan rasa haus, dan lemahnya jiwa dan badan. Maka ayyuhal jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga ibadah puasa yang kita jalani ini, yang sudah sampai pertengahan bulan, sudah 15 hari berlalu, agar kesabaran kita lebih ditingkatkan kembali dalam menjalani ibadah-ibadah selama di bulan Ramadan. Walaupun menahan rasa lapar, menahan rasa haus, tetap ibadah kita berjalan. Yang paling ditekankan dalam di bulan Ramadan ini yaitu tilawah Al-Quran, untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan juga berusaha untuk menghatamkannya. Jangan sampai keluarnya kita dari bulan Ramadan sama sekali belum menghatamkan Al-Quran, dan ini perlu kesabaran. Dan mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.